kudune damkar iki. Mbak Wi. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want you behind because it's something that is on. You're from my mind, I guess it goes that. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Pita Loka dari mahasiswi KPI semester 4 di UIN SMA Banten. Nah, hari ini saya mau melaporkan pembelajaran atau biasa itu bisa disebut dengan learning journal. Simak videonya. Nah, teman-teman, pada pertemuan kemarin, teman-teman kelas mata kuliah kepenulisan artikel dan berita ini membahas tentang creative writing pada penulisan berita dan artikel. Nah, untuk creative thinking ini adalah merupakan sebuah kemampuan berpikir secara luas. Orang-orang dengan kemampuan creative thinking dapat melihat, menganalisa gitu kan, bahkan memecahkan sebuah masalah dari sudut pandang yang berbeda-beda, sehingga mampu menciptakan solusi dan ide baru gitu. Nah, untuk creative writing ini berkaitan dengan dunia yang tidak nyata, yakni itu fiksi gitu kan. Namun teman-teman, karena fiksi tidak seluruhnya berisi imajinasi atau halayan belaka, penulis karya fiksi ini dapat memasukkan pengalaman atau pengalaman nyata yang berupa pengalaman yang pernah terjadi pada dirinya sendiri maupun orang-orang sekitarnya, teman-teman. Nah, untuk konsep creative writing ini, konsep penulisan kreatif pada berita dan artikel ini cukup berbeda, teman-teman. Yaitu mungkin ada beberapa yang saya ambil, yaitu 3 perbedaan. Yang pertama adalah tujuan. Nah, kalau untuk berita ini biasanya memiliki tujuan untuk memberikan informasi tentang peristiwa atau insiden yang terjadi secara akurat dan cepat. Nah, untuk si penulis berita harus memastikan bahwa informasi yang disajikan itu jelas dan mudah dipahami, teman-teman. Nah, untuk artikel ini biasanya terutama itu feature memiliki tujuan untuk menarik pembaca dengan cara mengembangkan ide-ide atau gagasan secara lebih detail dan kreatif gitu. Nah, untuk penulis artikel ini dapat menggunakan berbagai gaya bahasa dan struktur tulisan untuk membuat tulisan lebih menarik dan membangun gitu. Nah, untuk struktur tulisan nih, itu perbedaan. Nah, untuk berita ini biasanya memiliki struktur yang singkat dan formal, dengan informasi yang disajikan secara jelas dan cepat. Nah, kalau misalkan artikel ini biasanya memiliki struktur yang lebih kompleks gitu, dan dapat lebih panjang. Nah, untuk penulis artikel biasanya ini dapat menggunakan berbagai jenis gaya bahasa, metafora, nah, dan kalimat yang lebih kompleks untuk menambahkan dimensi yang lebih dalam pada tulisannya itu. Nah, teman-teman, ada juga penggunaan bahasanya gitu. Nah, untuk berita ini biasanya si penulis berita ini biasanya menggunakan bahasa yang lebih sederhana dan lebih ringkas gitu. Untuk apa gitu? Untuk memberikan informasi secara jelas gitu. Nah, untuk artikel ini dapat menggunakan bahasa yang lebih santai dan kreatif untuk mengembangkan ide atau gagasan secara lebih detail gitu. Dan untuk keterampilan penulisnya itu, yaitu biasanya untuk berita ini harus memiliki kemampuan untuk memenuhi tenggat waktu dan memastikan bahwa informasi itu yang disajikan itu lebih akurat dan jelas. Dan untuk artikel, si penulis artikel ini harus yaitu memiliki kemampuan untuk mengembangkan ide atau gagasan
secara lebih detail dan menggunakan berbagai gaya bahasa. Untuk apa? Untuk membuat tulisan lebih menarik gitu tuh. Nah, untuk beberapa teknik penulisan kreatif yang dapat digunakan dalam artikel ini biasanya itu yang ada beberapa gitu. Yang pertama itu penggunaan metafora. Kedua, penggunaan imajinasinya. Ketiga itu pengguna kalimat yang kompleks. Keempat adalah penggunaan gaya bahasa yang menarik. Dan kelima, teman-teman, penggunaan struktur tulisan yang kompleks. Terus yang keenam itu ada penggunaan imajinasi pembaca. Dan ketujuh, ini yang terakhir adalah penggunaan kata yang tepat, teman-teman. Dan selanjutnya ini ada contoh berita yang menggunakan teknik writing ya, teman-teman. Nah, dalam contoh tadi, berita ini menggunakan teknik creative writing untuk menarik perhatian pembaca dan menghidupkan cerita dengan deskripsi visual yang lebih kuat seperti tanah yang dulu subur kini berubah menjadi lautan abu, dan suara derit daun-daun kering terdengar lebih sering daripada kicauan burung. Nah, pembaca dapat membayangkan situasi yang terjadi gitu. Kutipan langsung dari tokoh seperti Budi memberikan sentuhan emosional gitu yang lebih mendalam gitu untuk menghubungkan pembaca dengan pengalaman nyata orang-orang yang terdampak gitu. Dan ini juga menciptakan narasi yang tidak hanya informatif, tetapi juga mengunggah emosi. Nah, itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman itu saja ya laporan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Semoga kedepannya saya ataupun kalian yang sedang menonton gitu dapat paham apa yang saya sampaikan. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat saya mohon maaf bila ada kata yang dapat menyinggungkan kalian. Nah, selamat Hari Raya Idul Adha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.